untuk membebaskan abang dan istrinya, ucap Gajah Merik pada ayahandanya. Permintaan itu tentu saja membuat sang raja dan siapapun yang hadir di ruang sidang tersebut terkejut. Khususnya karena sang putra mahkota bungsu masih berusia 13 tahun. Siapa sangka rupanya di balik sosok yang masih muda itu tersimpan keberanian yang sangat besar. "Apakah kau yakin bisa melawan sang Raja Ular?" tanya sang ayah. "Sanggup ayahanda," jawab Gajah Merik dengan penuh keyakinan. "Kira-kira apa rencanamu putraku? Apa yang akan kau lakukan untuk bisa melawan sang Raja Ular?" Raja Bikau Bermano masih meragukan kemampuan putra bungsunya itu. "Ampun ayahanda, sebenarnya sejak berusia 10 tahun, hampir setiap malam Ananda selalu bermimpi didatangi seorang kakek yang mengajarkan ilmu kesaktian pada Ananda," ucap Gajah Merik. Mendengar cerita itu Sob, Raja Bikau Bermano langsung tersenyum. Ia tak menduga kalau putra bungsunya memiliki sifat yang rendah hati. Meskipun Gajah Merik memiliki ilmu yang tinggi, tapi tak sekalipun ia memamerkannya pada orang lain, bahkan keluarganya sekalipun. "Baiklah, kalau begitu kau kuizinkan untuk pergi ke Danau Tes demi membebaskan abangmu dan istrinya. Namun sebelum berangkat ke sana, pastikan kau bertapa di Bandar Agung terlebih dahulu untuk mendapatkan senjata pusaka yang bisa membantumu," perintah sang raja yang langsung disetujui oleh Gajah Merik. Sesuai janjinya kepada sang ayahanda, keesokan harinya Gajah Merik berangkat ke Bandar Agung yang terletak di antara desa Merambung dan Batu Kuning untuk bertapa. Selama 7 hari dan 7 malam, Gajah Merik berkonsentrasi penuh untuk bertapa. Ia bahkan tak makan dan tak minum. Setelah proses pertapaan itu selesai Sob, Gajah Merik menemukan pusaka berupa sebilah keris dan sehelai selendang di dekatnya. Keris pusaka itu bisa membuatnya berjalan di dalam air tanpa harus menyelam, apalagi sampai tenggelam. Sementara selendangnya bisa berubah wujud menjadi pedang sakti. Ia pun membawa kedua pusaka tersebut kembali ke istana. Namun di tengah perjalanan, ia melihat beberapa prajurit istana tengah menjaga perbatasan antara kerajaan Kutai Rukam dan Sukanegeri. Saat itu, Gajah Merik sedang tak ingin terlihat oleh para prajurit. Oleh karenanya, ia langsung terjun ke dalam sungai air ketahun menuju Danau Tes sembari berpegangan erat pada pusakanya. Benar saja, ia bisa berjalan normal seperti di daratan dan tubuhnya sedikit pun tak tersentuh air. Sesampainya di Danau Tes, Gajah Merik sempat berniat untuk kembali ke istana dahulu. Namun tak lama kemudian ia berubah pikiran dan memilih untuk langsung mencari sang Raja Ular. Gajah Merik pun menyelam ke dasar Danau Tes. Di dalam danau tersebut Sob, Gajah Merik berhasil menemukan gua tempat persembunyian sang Raja Ular. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mendekati gapura yang ada di depan gua yang paling besar. Kemudian masuk ke dalam guanya. Ketika baru saja akan masuk ke dalam gua, tiba-tiba 2 ekor ular yang berukuran sangat besar menghadangnya dan tidak diizinkan masuk. Meskipun begitu Sob, Gajah Merik tak mau kalah. Setelahnya terjadilah perkelahian sengit yang tak bisa dihindari. Awalnya, kedua ular tersebut bisa melakukan perlawanan pada Gajah Merik. Namun berkat bantuan pusaka sakti, akhirnya kedua ular tersebut bisa dikalahkan dengan mudah. Setelah berhasil mengalahkan 2 ular penjaga itu, Gajah Merik melanjutkan penelusurannya ke dalam lorong gua. Setelah melewati sebuah pintu, sekali lagi ia dihadang 2 ekor ular yang berukuran sangat besar. Untungnya sama seperti sebelumnya, ia berhasil memenangkan perkelahian itu. Proses tersebut terjadi berulang-ulang kali. Pada setiap pintu yang dilewati, ia harus mengalahkan 2 ekor ular penjaga yang berukuran besar. Hingga akhirnya ia sampai ke pintu ke-7. Tak lama kemudian Sob, dari dalam ruangan terakhir keluarlah kepulan asap yang diikuti dengan suara desisan panjang. Kepulan asap tersebut lama-kelamaan berubah menjadi seekor ular raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan lawan-lawan Gajah Merik sebelumnya. Tak hanya itu, ularnya juga terlihat memiliki 7 kepala. "Hebat sekali kau manusia. Tak ada seorang pun yang berhasil memasuki istanaku sebelumnya. Apalagi kau masih begitu muda. Sekarang sebutkan siapa kau dan apa maksud dari kedatanganmu?" tanya salah satu dari kepala sang raja. "Aku adalah Gajah Merik, putra Raja Bikau Bermano yang berasal dari kerajaan Kutai Rukam," jawab Gajah Merik masih tegas. "Lepaskan abangku dan istrinya.
Jika tidak, aku akan memusnahkan istana